Jujur saja, Februari 2026 ini rasanya berbeda. Uang 100.000 yang dulu cukup untuk belanja beberapa hari, sekarang seperti cuma mampir sebentar lalu hilang. Harga beras naik, lauk makin mahal, biaya sekolah terasa makin berat. Belum lagi notifikasi diskon dan pay later yang muncul hampir setiap hari. Kita bekerja keras dari pagi sampai sore, tapi tetap saja muncul pertanyaan yang sama sebelum tidur. Cukup nggak ya buat ke depan? Banyak orang berpikir hidup tenang di usia 40 itu hanya untuk mereka yang gajinya 2 digit juta. Seolah-olah kalau penghasilan kita cuma sekitar 100.000 sehari, masa depan sudah pasti penuh kompromi dan kekhawatiran. Padahal yang sering bikin kita gelisah bukan cuma jumlah uangnya, tapi cara kita mengelolanya. Tenang itu bukan milik orang kaya saja. Tenang itu milik orang yang punya strategi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi cukup atau tidak, tapi tahu caranya atau tidak. Karena dengan 100.000 sehari pun, kamu tetap bisa tidur nyenyak di usia 40 nanti, asal tahu celahnya dan disiplin menjaganya. Di video ini, saya akan bongkar 4 langkah sederhana, realistis, dan bisa langsung kamu praktikkan mulai hari ini. Jangan kemana-mana, karena langkah terakhir adalah yang paling menentukan masa depanmu. Kalau penghasilan kita 100.000 sehari, kesalahan terbesar adalah langsung berpikir soal cuan besar. Mau investasi ini, mau buka usaha itu. Padahal di usia mendekati 40, musuh terbesar bukan kurang peluang tapi kejadian mendadak, sakit, motor rusak, anak butuh biaya sekolah tambahan. Sekali saja kita tidak siap, semuanya bisa berantakan. Karena itu sebelum bicara tumbuh, kita harus bicara bertahan. Benteng pertama itu bukan bisnis, bukan emas, bukan saham. Benteng pertama adalah dana darurat. Tapi jangan bayangkan harus jutaan dulu baru mulai. Mulai saja dari Rp5.000 per hari. Ya, hanya Rp5.000. Nilainya kecil tapi dampaknya besar. Karena yang kita bangun bukan sekadar nominal, tapi kebiasaan menyisihkan sebelum menghabiskan. Coba hitung sederhana, 5.000 sehari berarti 150.000 sebulan. Dalam setahun jadi 1,8 juta. Itu bukan angka kecil untuk ukuran penghasilan 100.000 per hari. Dan yang lebih penting, uang itu bukan untuk gaya hidup. Itu khusus untuk situasi darurat. Kita sebut saja dana anti panik. Uang yang membuat kita tidak langsung gemetar saat masalah datang. Kenapa ini penting untuk ketenangan usia 40? Karena semakin bertambah umur, risiko hidup makin nyata. Badan tidak sekuat dulu, tanggung jawab makin besar. Kalau setiap masalah harus diselesaikan dengan utang, maka yang lelah bukan cuma fisik, tapi mental. Dana darurat memberi kita satu hal yang sangat mahal harganya, rasa aman. Ingat, tujuan tip pertama ini bukan membuat kita terlihat sukses. Tujuannya membuat kita tidak mudah tumbang. Orang yang hidupnya tenang bukan yang tidak pernah kena masalah, tapi yang punya bantalan saat jatuh. Jadi sebelum lanjut ke tip berikutnya yang lebih agresif, pastikan benteng pertahanan ini berdiri dulu. Karena tanpa benteng, strategi sehebat apapun akan runtuh saat badai pertama datang. Setelah benteng pertahanan kita mulai terbentuk lewat dana anti panik, sekarang kita masuk ke musuh yang lebih halus dan sering tidak kita sadari. Bukan penyakit, bukan kebutuhan mendadak, tapi kebiasaan kecil yang pelan-pelan menggerogoti penghasilan 100.000 kita setiap hari tanpa terasa menyakitkan di awal. Namanya lintah digital, pay later, pinjaman online, cicilan instan, kartu kredit digital, semua yang menawarkan kemudahan hari ini dengan tagihan esok hari. Mereka tidak terlihat berbahaya, tapi efeknya bisa panjang. Masalahnya bukan pada teknologinya. Teknologi itu netral, bahkan bisa membantu kalau dipakai dengan bijak. Masalahnya ada pada cara kita menggunakannya, saat kondisi keuangan kita sebenarnya pas-pasan. Tahun 2026 ini, hampir semua aplikasi menawarkan fitur bayar nanti. Belanja sekarang bayar bulan depan. Klik sekali barang datang ke rumah. Prosesnya cepat, tanpa tatap muka, tanpa rasa sungkan. Rasanya seperti tidak ada konsekuensi langsung. Padahal yang sedang kita lakukan adalah meminjam tenaga diri kita di masa depan. Coba jujur dan hitung pelan-pelan. Jika setiap bulan ada cicilan 300.000 sampai 500.000 untuk barang-barang konsumtif, itu artinya 3 sampai 5 hari kerja kita habis hanya untuk membayar keputusan masa lalu. Dengan penghasilan 100.000 sehari, itu bukan angka kecil. Kita bekerja, tapi rasanya seperti lari di tempat. Uang masuk langsung keluar sebelum sempat memberi rasa aman. Di titik ini, yang habis bukan cuma saldo, tapi juga semangat. Lintah digital bekerja bukan dengan ancaman, tapi dengan strategi psikologis. Diskon terbatas membuat kita takut ketinggalan. Flash sale memberi ilusi hemat padahal tetap keluar uang. Notifikasi muncul di jam malam ketika kita sedang lelah, emosi tidak stabil, dan butuh hiburan. Mereka tahu kapan kita rapuh. Dan di saat rapuh itulah keputusan finansial sering diambil bukan berdasarkan kebutuhan,
tapi dorongan sesaat untuk merasa senang. Kalau kita benar-benar ingin hidup tenang di usia 40, kita harus berani membuat keputusan yang mungkin tidak populer. Berhenti memakai uang yang belum kita hasilkan. Berhenti membeli validasi sosial dengan cicilan. Karena setiap cicilan yang tidak perlu adalah beban mental jangka panjang. Di part berikutnya, saya akan jelaskan langkah konkret dan realistis untuk memutus rantai lintah digital ini tanpa membuat hidup terasa sempit atau tersiksa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memutus rantai ini tanpa merasa hidup jadi kaku dan tersiksa? Langkah pertama sederhana tapi tegas. Hapus akses yang menggoda. Uninstall aplikasi Pay Later yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Nonaktifkan notifikasi promo, karena disiplin itu sulit kalau godaannya selalu muncul di layar setiap hari. Kadang yang kita butuhkan bukan niat yang lebih kuat, tapi lingkungan digital yang lebih bersih. Langkah kedua, ubah cara berpikir saat ingin membeli sesuatu. Biasakan tanya satu pertanyaan ini. Kalau tidak ada Pay Later, apakah saya tetap beli? Kalau jawabannya tidak, berarti itu bukan kebutuhan. Itu hanya keinginan yang dipermudah oleh sistem cicilan. Dengan cara ini, kita melatih otak untuk kembali ke logika dasar, yaitu membeli karena mampu, bukan karena tersedia kredit. Langkah ketiga, buat aturan 30 hari untuk barang di atas nominal tertentu, misalnya 300.000. Jangan langsung beli, tulis dulu, simpan di catatan. Kalau setelah 30 hari masih terasa penting dan kamu punya uang tunai, baru pertimbangkan. Seringkali setelah emosi mereda, kita sadar bahwa barang itu sebenarnya tidak sepenting yang kita kira. Cara ini sederhana, tapi ampuh memisahkan kebutuhan dari gengsi. Berikutnya, alihkan dorongan belanja menjadi dorongan menabung atau investasi kecil. Setiap kali muncul keinginan beli barang tidak penting, coba tantang diri sendiri untuk memindahkan nominal itu ke dana darurat atau investasi mikro. Rasanya mungkin tidak secepat kepuasan belanja, tapi ada kebanggaan yang jauh lebih dalam. Kita merasa memegang kendali atas hidup, bukan dikendalikan algoritma. Ingat, tujuan kita bukan jadi anti teknologi atau anti kemajuan. Tujuan kita adalah menjaga masa depan tetap ringan. Usia 40 nanti harusnya jadi fase lebih tenang, bukan fase paling berat karena masih dikejar cicilan masa muda. Dengan memutus rantai lintah digital hari ini, kamu sedang membebaskan versi dirimu di masa depan dari tekanan yang sebenarnya bisa dihindari. Dan ini baru langkah kedua. Masih ada langkah yang bisa membuat uang kecilmu mulai bekerja untukmu. Setelah kita punya benteng pertahanan dan mulai memutus rantai lintah digital, sekarang saatnya naik satu level. Bukan langsung jadi investor besar, tapi belajar menanam benih kecil. Banyak orang dengan penghasilan 100.000 sehari merasa investasi itu bukan untuk mereka. Seolah-olah investasi hanya milik orang bergaji jutaan. Padahal justru dengan penghasilan terbatas, kita lebih butuh yang namanya uang bekerja, bukan hanya kita yang bekerja. Konsepnya sederhana, ada uang yang kita pakai untuk hidup, ada uang yang kita simpan untuk darurat, dan ada satu lagi yang sering tidak kita sadari, yaitu uang parkir. Uang parkir itu sisa kecil yang biasanya habis untuk hal sepele, tambahan kopi, jajan impulsif, atau belanja online yang tidak direncanakan. Nilainya mungkin hanya 10.000 atau 20.000, tapi kalau dibiarkan menguap setiap hari, setahun jumlahnya bisa jutaan. Sekarang bayangkan kalau uang parkir itu tidak hilang, tapi dipindahkan ke tempat yang bertumbuh. Di tahun 2026, sudah banyak aplikasi yang memungkinkan kita membeli emas digital atau reksadana pasar uang mulai dari Rp10.000. Artinya, alasan tidak punya modal besar sudah tidak relevan lagi. Yang dibutuhkan bukan jumlah besar, tapi konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus. Kenapa disebut benih kecil? Karena seperti menanam pohon, hasilnya tidak langsung terlihat minggu depan. Tapi kalau kamu menanam 10.000 setiap hari atau setiap minggu, dalam beberapa tahun kamu akan punya sesuatu yang berbeda. Bukan cuma tabungan diam, tapi aset yang punya potensi berkembang. Dan yang lebih penting, kamu sedang melatih identitas baru dalam dirimu, yaitu dari sekadar pekerja menjadi penanam modal, sekecil apapun itu. Di usia 40 nanti, mungkin investasi kecil ini belum membuatmu jadi miliarder. Tapi ia bisa menjadi pembeda antara hidup yang selalu mepet dan hidup yang punya ruang napas. Di part berikutnya, saya akan jelaskan strategi sederhana supaya investasi uang parkir ini tidak berhenti di tengah jalan dan benar-benar jadi mesin uang kecil yang konsisten bekerja untukmu. Sekarang kita masuk ke strategi supaya benih kecil ini benar-benar tumbuh. Pertama, tentukan jadwal tetap. Jangan menunggu sisa. Kalau menunggu sisa, hampir pasti tidak ada yang tersisa. Begitu menerima penghasilan harian atau mingguan, langsung sisihkan nominal kecil khusus untuk investasi. Anggap saja itu biaya wajib masa depan. Nominalnya tidak harus besar. Yang penting rutin dan tidak bolong. Kedua,
Pilih instrumen yang sederhana dan minim risiko untuk tahap awal, seperti reksadana pasar uang atau emas digital. Tujuan kita bukan mengejar keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tapi membangun kebiasaan dan kestabilan. Dengan penghasilan 100.000 sehari, yang kita butuhkan adalah fondasi yang kuat, bukan sensasi. Jangan mudah tergoda janji cuan cepat yang justru berisiko menghapus hasil tabungan berbulan-bulan. Ketiga, jangan terlalu sering mengecek hasilnya. Ini kesalahan umum pemula. Baru investasi 2 minggu sudah ingin lihat pertumbuhan signifikan. Padahal investasi kecil bekerja seperti air yang menetes perlahan tapi konsisten. Fokuslah pada proses menambah unit, bukan pada grafik harian. Semakin jarang kamu panik melihat naik turun kecil, semakin tenang perjalananmu. Keempat, tingkatkan nominalnya setiap kali ada kenaikan penghasilan atau bonus kecil. Misalnya awalnya 10.000, naikkan jadi 15.000 atau 20.000 saat kondisi memungkinkan. Kenaikan kecil ini terasa ringan, tapi efek jangka panjangnya besar. Prinsipnya sederhana, gaya hidup boleh naik perlahan, tapi porsi investasi harus ikut naik juga. Jangan sampai penghasilan naik, tapi aset tetap di tempat. Ingat, tujuan dari investasi uang parkir ini bukan untuk terlihat pintar atau keren. Tujuannya agar di usia 40 nanti, kamu punya aset yang diam-diam bekerja saat kamu istirahat. Saat orang lain masih mengandalkan tenaga penuh, kamu sudah punya mesin kecil yang membantu. Dan setelah fondasi finansial mulai terbentuk, sekarang kita masuk ke langkah paling krusial yang menentukan apakah hidupmu akan stagnan atau terus berkembang. Sekarang kita masuk ke tips yang paling krusial dan sering diabaikan. Kalau 3 langkah sebelumnya fokus pada cara mengatur uang, langkah keempat ini fokus pada meningkatkan kapasitas diri supaya penghasilan bisa naik. Masalah terbesar dari penghasilan 100.000 sehari bukan hanya soal pengelolaan, tapi soal batasnya. Selama kita hanya mengandalkan satu sumber tenaga fisik, penghasilan akan selalu punya plafon. Dan saat mendekati usia 40, tenaga tidak lagi sekuat usia 25. Banyak orang berkata yang penting kerja keras. Itu benar, tapi belum cukup. Kerja keras tanpa peningkatan skill seperti berlari di treadmill. Capek, berkeringat, tapi tidak benar-benar maju. Dunia tahun 2026 bergerak cepat. Teknologi masuk ke banyak bidang. Pekerjaan berubah, persaingan makin luas. Kalau kita tidak ikut berkembang, kita bisa tertinggal tanpa sadar. Upgrade skill sampingan tidak berarti harus kuliah lagi atau ikut pelatihan mahal. Mulailah dari hal yang realistis dan bisa dipelajari dari rumah. Misalnya belajar servis HP dasar, desain sederhana dengan aplikasi gratis, jualan online, atau editing video dari HP. Pilih satu dulu dan fokus, jangan semuanya sekaligus. Yang penting ada nilai tambah yang bisa diuangkan. Kenapa ini penting untuk ketenangan usia 40? Karena skill adalah aset yang tidak tergerus inflasi. Harga barang boleh naik, biaya hidup boleh bertambah, tapi kalau kemampuanmu meningkat, peluang penghasilan ikut terbuka. Tenaga fisik ada batasnya, tapi skill bisa terus berkembang selama kita mau belajar. Skill memberi kita pilihan, dan punya pilihan berarti punya kendali. Bayangkan kalau mulai hari ini kamu menyisihkan 1 jam setiap hari untuk belajar satu keahlian baru. Dalam sebulan itu sekitar 30 jam. Dalam setahun lebih dari 300 jam. Itu bukan lagi coba-coba, tapi sudah serius. Di titik itu, kamu bukan hanya pekerja dengan penghasilan 100.000 sehari, tapi seseorang yang sedang membangun pintu penghasilan kedua. Di part berikutnya, kita akan bahas cara mengubah skill ini jadi penghasilan nyata dan konsisten. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengubah skill yang sudah kamu pelajari menjadi penghasilan nyata dan konsisten? Langkah pertama adalah, mulai sebelum merasa benar-benar siap. Jangan tunggu sampai merasa ahli atau percaya diri sepenuhnya. Banyak orang berhenti di tahap belajar karena takut hasilnya belum sempurna. Padahal pasar tidak mencari yang sempurna, pasar mencari solusi yang bisa membantu. Kalau kamu sudah bisa servis ringan, mulai tawarkan ke tetangga atau teman kerja. Kalau sudah bisa desain sederhana, coba bantu UMKM kecil di sekitar. Aksi kecil yang konsisten jauh lebih penting daripada rencana besar yang terus ditunda. Langkah kedua, manfaatkan lingkaran terdekat sebagai pasar awal sekaligus tempat latihan. Tidak perlu langsung berpikir harus viral atau punya ratusan pelanggan. Fokus dulu pada pengalaman dan membangun kepercayaan diri. Tawarkan jasa atau produkmu ke teman, keluarga, atau komunitas kecil. Dari situ kamu akan belajar menghadapi komplain, mengatur waktu, menentukan harga yang wajar, dan meningkatkan kualitas layanan. Skill tanpa praktik hanya akan jadi teori. Tapi skill yang langsung diuji akan berkembang lebih cepat dan matang. Langkah ketiga, kelola penghasilan tambahan ini dengan disiplin. Pisahkan dari penghasilan utama agar tidak tercampur dan habis tanpa arah. Jangan langsung gunakan untuk gaya hidup karena merasa itu uang ekstra.
Justru uang dari skill sampingan inilah yang bisa mempercepat dana darurat atau menambah investasi kecilmu. Dengan cara ini, skill bukan hanya menambah pemasukan, tapi menjadi penguat fondasi finansial yang sudah kamu bangun sebelumnya. Langkah keempat, jangan berhenti berkembang setelah mulai menghasilkan. Dengarkan feedback pelanggan dengan terbuka, pelajari orang yang lebih berpengalaman, dan lihat bagaimana mereka meningkatkan kualitas. Tingkatkan layanan, kecepatan, atau sistem kerja sedikit demi sedikit. Jika sudah rutin menghasilkan, pertimbangkan upgrade alat atau strategi pemasaran. Tujuannya bukan sekadar tambahan sesaat, tapi membangun sumber pemasukan yang lebih stabil dan tahan lama. Ingat, penghasilan 100.000 sehari-hari ini bukan batas kemampuanmu. Itu hanya titik awal perjalanan. Jika kamu punya dana darurat, bebas dari cicilan konsumtif, punya investasi kecil yang rutin, dan skill yang terus berkembang, kamu sedang membangun sistem hidup yang kuat. Orang yang punya sistem tidak mudah goyah saat ekonomi sulit. Sekarang pilihannya ada di tanganmu. Mulai bergerak hari ini atau menunggu sampai keadaan memaksa untuk berubah. Sekarang saya mau kasih satu rahasia yang sering dilupakan orang. Hidup tenang itu bukan soal seberapa besar uang yang kita pegang, tapi seberapa kecil keinginan kita untuk terlihat hebat di mata orang lain. Banyak orang sebenarnya cukup secara angka, tapi tetap gelisah karena gaya hidupnya dipaksa naik mengikuti lingkungan. Padahal ketenangan lahir bukan dari pamer, tapi dari kontrol diri. Coba perhatikan, semua tips tadi sebenarnya sederhana. Sisihkan 5.000 untuk dana anti panik, hindari lintah digital, tanam uang parkir, upgrade skill sedikit demi sedikit. Tidak ada yang instan, tidak ada yang viral. Tapi justru karena sederhana, ia bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk yang berpenghasilan 100.000 sehari. Konsistensi dalam hal kecil itulah yang membangun masa depan besar. Bayangkan dirimu di usia 40 nanti. Bukan jadi orang kaya raya, tapi jadi orang yang tidak panik saat ada kebutuhan mendadak. Tidak gemetar saat ekonomi sulit. Tidak dikejar cicilan konsumtif. Punya tabungan, punya aset kecil yang tumbuh, dan punya skill yang masih menghasilkan. Itu bukan mimpi kosong. Itu hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi tajam. Kamu mau capek sedikit sekarang untuk membangun sistem hidup yang kuat, atau santai sekarang lalu tertekan di masa depan? Tidak ada yang salah dengan penghasilan kecil. Yang berbahaya adalah pola pikir kecil yang tidak mau berubah. Usia akan terus bertambah, dengan atau tanpa persiapan. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, tulis di kolom komentar satu langkah yang akan kamu mulai minggu ini. Komitmen kecil yang nyata. Tempat kita belajar mandiri finansial dengan cara yang masuk akal dan membumi. Karena perjalanan menuju hidup tenang bukan tentang cepat, tapi tentang konsisten.